Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Laili Rahmatul Ilmi. Ibu Ilmi hari ini akan menjelaskan terkait dengan asuransi kesehatan. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah pokok atau mata kuliah inti di manajemen informasi kesehatan. Nah, pada semester 5, mahasiswa akan diajari terkait dengan pembiayaan kesehatan. Nah, salah satunya yaitu tentang asuransi kesehatan. Yang akan saya jelaskan yang pertama adalah sejarah terkait dengan asuransi kesehatan, kedua ada pembayaran klaim kesehatan, yang kedua ada sistem pembayaran klaim, yang ketiga adanya regulasi yang menaungi, yang keempat jenis-jenis asuransi kesehatan secara global dan yang juga ada di Indonesia. Kemudian bagaimana alur dan prosedur untuk pengurusan asuransi kesehatan di Indonesia, dan yang terakhir adalah simpulan. Sebenarnya kalau kita melihat dari tiga para pelaku di bidang kesehatan, ada pengguna, yaitu pasien atau keluarga pasien. Yang kedua, para penyedia kesehatan, yaitu rumah sakit atau fasilitas kesehatan, di mana di dalam provider kesehatan ada tenaga kesehatan, seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan, PMIK, dan tenaga kesehatan yang lainnya, yang telah diatur di dalam regulasi atau undang-undang kesehatan. Yang ketiga yaitu bahwasanya seluruh aktivitas atau kegiatan terkait dengan sistem pencatatan dan pendokumentasian yang meliputi identitas diri, kemudian data pribadi personal atau dari pasien, data klinis, penegakan diagnosis, dan segala pengobatan yang diterima oleh pasien dari para pemberi layanan kesehatan wajib tertuang di dalam rekam medis. Oleh karena itu, rekam medis yang lengkap, yang baik dalam pendokumentasian sangat mendukung dalam pengurusan klaim asuransi kesehatan. Bagaimana sistem pembiayaan kesehatan? Ada sistem reimbursement atau sistem penagihan kembali. Jadi, pasien yang menggunakan asuransi secara rutin akan membayarkan premi kepada penyelenggara asuransi. Kemudian dari pihak asuransi akan menagihkan setelah ada permohonan biaya dari pengguna atau user. Tetapi ada juga di mana pasien akan membayarkan terlebih dahulu, selanjutnya bukti bayar akan dilakukan reimburse kepada pihak asuransinya. Yang kedua dengan cashless. Cashless yaitu biasanya pembayaran asuransi kesehatan yang tanpa menggunakan uang tunai, tetapi bisa menggeserkan dengan kartu atau sistem penjaminan yang sudah diinformasikan di awal dengan melakukan proses verifikasi dan identifikasi antara data pengguna asuransi dengan data identitas diri. Dan yang ketiga adalah sistem santunan, di mana sistem asuransi ini adalah pemberian santunan untuk pasien mengalami kecelakaan atau kematian. Regulasi yang tertuang pada Undang-Undang Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92, kemudian dalam Undang-Undang KUHP Nomor 246. Bagaimana sistem kesehatan nasional? Yang pertama harus mendukung peri kemanusiaan, yang kedua memenuhi hak asasi manusia secara adil dan merata, yang ketiga adil dan merata di seluruh Indonesia tanpa terkecuali dalam pemenuhan hak asasi manusia yang sudah teratur dalam undang-undang dan pasal KUHP. Dan yang keempat adalah pemberdayaan dan kemandirian kepada masyarakat. Yang kelima ada kemitraan, dan yang keenam pengutamaan dan manfaat, dan yang ketujuh tentang tata pemerintahan yang baik. Nah, hal ini sudah teman-teman pelajari di mata kuliah konsep dasar kesehatan pada semester 1, di mana saling berkaitan antara SKN dengan pembiayaan kesehatan. Bagaimana tentang 6 subsistem SKN? Terdapat 6 subsistem, yaitu sistem upaya kesehatan dalam rangka pengobatan atau rehabilitatif, promosi, serta preventif. Yang kedua ada subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem SDM kesehatan, ketersediaan obat, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan.
Yang akan kita bahas pada hari ini adalah subsistem pembiayaan kesehatan, di mana subsistem ini merupakan bagian dari prinsip SKN yang harus dipenuhi oleh negara Indonesia, di mana setiap warga negaranya harus memiliki hak yang sama terkait dengan pembiayaan kesehatan, yang dimana tertuang di dalam atau penjaminan di asuransi kesehatan. Bagaimana alur atau piramidanya? User yang dimaksud di sini adalah pasien atau keluarga pasien, di mana pasien wajib membayar premi atau iuran bulanan kepada para penyelenggara asuransi kesehatan. Pasien di sini memiliki hak untuk mendapatkan layanan di health provider atau fasilitas kesehatan mulai dari tingkat pertama, tingkat kedua, maupun tingkat ketiga. Selanjutnya, para penyedia layanan kesehatan ini wajib memberikan layanan kepada pasien sesuai dengan haknya. Selanjutnya, para penyedia layanan kesehatan akan menagihkan kepada para penyedia asuransi. Nah, para penyedia asuransi di sini diwajibkan untuk membayar semua utang terkait dengan pembiayaan kesehatan. Dan yang si payer di sini atau asuransi di sini wajib meminta premi kepada pengguna atau para pengguna asuransi kesehatan. Nah, segitiga ini baik dari user, provider, dan payer itu tertuang ada regulasinya atau dipayungi dengan dasar hukumnya. Sehingga dapat terpenuhilah terkait dengan healthcare atau healthcare pembiayaan kesehatan. Nah, bagaimana sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia dibandingkan negara lain? Jika kita melihat sebaran peta yang ada di sini, bahwasanya di negara yang maju, ya, yang berwarna hijau itu dengan persentase penggunaan data kesehatan di seluruh dunia adalah penggunaan asuransi secara private, ya, di tahun 2011. Jadi sudah merata. Jika kalau yang warna merah ini berarti yang private kisaran di atas 85. Jadi terkait dengan pendapat atau asumsi masyarakat yang berdasarkan dari hasil survei dari berbagai negara terkait dengan penggunaan asuransi kesehatan. Yang kedua adalah external resources atau terkait dengan pembiayaan kesehatan. Terkait dengan pembiayaan kesehatan di sini ada total health expenditure pada tahun 2011. Bahwasanya yang berwarna abu-abu ini tidak bisa diimplementasikan. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan pendapatan per kapita yang berwarna biru itu lebih dominan daripada yang berwarna hijau, di mana pendapatan per kapitanya lebih dari angka 5.000. Kemudian di sini adalah pembayaran atau pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah, ya, yang sudah tersebar. Jadi sebenarnya di berbagai bagian negara di dunia itu pemerintah sudah membantu dalam menanggung terkait dengan pembiayaan kesehatan untuk warga negara Indonesia. Oke, kalau di negara maju seperti Amerika ini sudah menghabiskan kurang lebih 2 triliun, ya, atau 16 dari gross dari pendapatan per kapita di negaranya. Nah, kalau jenis asuransi di sini ada pembagian dari jenis berdasarkan pengelola dananya, yaitu dari dana pemerintah maupun swasta, terkait dengan status keikutsertaan peserta, yaitu statusnya wajib maupun sukarela. Kemudian yang ketiga adalah dana yang ditanggung adalah ada dana yang sebagian ataupun total. Kemudian siapa yang menanggungnya bisa dari per kelompok atau personal, dan berdasarkan cara bayarnya ada yang reimburse ataupun cashless. Kalau kita melihat dari regulasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Kesehatan, bahwasanya minimal alokasi anggaran kesehatan adalah 5% dari anggaran pendapatan belanja negara. Namun pada kenyataannya alokasi dana kesehatan yang terserap pada tahun 2013 saja sudah mencapai 2,4%. Jadi dari APBN atau sebesar 50,97% itu pada tahun 2013 saja, ya.
Nah, kemungkinan kita bisa prediksi pada tahun ini jauh meningkat, apalagi dengan kondisi COVID-19 seperti ini, pasti penggunaan asuransi kesehatan dengan kasus COVID itu semakin melonjak. Oleh karena itu, pemerintah sudah menyiapkan anggaran atau alokasi dana dalam mengcover untuk menjamin keselamatan dan kemaslahatan pada kasus COVID-19 seperti ini dengan menggratiskan atau memberikan jaminan pada pembiayaan kesehatan. Nah, bagaimana sistem pembiayaan kesehatan yang ada? Ada yang fee for service. Jadi kalau fee for service adalah setiap pasien itu datang ke rumah sakit selalu membayar. Jadi apa yang dia terima itu selalu dibayarkan. Yang kedua adalah sistem kapitasi yang sudah diterapkan seperti JKN di area puskesmas, kapitasi. Kemudian kalau sistem DRG atau diagnosis related group biasanya diterapkan di rumah sakit dengan sistem penggrupingan e-claim di Inasi Pijis. Dan yang ketiga adalah yang keempat adanya asuransi kesehatan yang sesuai dengan kepemilikan atau keikutsertaan peserta. Jadi banyak jenis asuransi kesehatan yang bisa digunakan atau diterapkan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah out of pocket. Jadi out of pocket itu kita bayar cash. Jadi tanpa adanya jaminan. Ketika pasien itu berobat, di akhir selesai pengobatan dia akan mengeluarkan nominal sesuai dengan apa yang telah dibayarkan. Jadi kalau out of pocket itu sebenarnya sangat merugikan karena bisa menguras saving kita atau tabungan kita. Nah, bagaimana terkait dengan jenis asuransi? Jadi asuransi kesehatan ada asuransi sosial atau asuransi komersial. Kemudian dari program asuransi sendiri, kalau di negara berkembang atau seperti negara maju seperti Amerika, itu ada jenisnya yang Medicare. Nah, kalau Medicare ini biasanya digunakan untuk negara yang federal, terdapat sistem kesehatan di mana dapat menampung lebih dari 65 personal atau biasanya untuk orang-orang yang memiliki status yaitu yang manula atau lansia, kemudian dan juga biasanya ini terkait dengan kasus-kasus untuk yang kronis, jadi penyakit yang kronis. Sedangkan kalau Medicaid secara umum biasanya merupakan program yang bisa mengcover suatu grup atau kelompok yang dikategorikan berdasarkan jenis asuransi termasuk pada penspesifikasian jenis kebutuhan ya seperti home care. Nah, salah satunya seperti home care. Nah, di Indonesia sendiri ini adalah contoh asuransinya ada Askes yang untuk NS, ada Asabri, kemudian ada Jamsostek sama Taspen ya. Taspen itu tabungan pensiun. Kemudian pada tahun 2014 pemerintah sudah memperlakukan yang namanya JKN atau SJSN. Oleh karena itu sudah ada yang namanya JKN atau BPJS. Nah, bagaimana jaminan kesehatannya? Jadi pada umumnya jaminan tersebut memberikan perlindungan kesehatan agar seluruh peserta memperoleh manfaat dalam melindungi kesehatannya serta memelihara kesehatannya dengan tujuan ya supaya setiap orang yang mendapatkan pengobatan atau perawatan itu sudah bisa memanfaatkan iuran yang telah dibayarkan atau yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, di sini Ibu ini menjelaskan bahwasannya jenis BPJS atau JKN ini terbagi menjadi dua, yaitu peserta jaminan terkait dengan PBI atau penerima bantuan, ya jaminan kesehatan dan bukan penerima bantuan. Nah, kalau yang penerima bantuan biasanya itu ditanggung oleh pemerintah, sedangkan yang non PBI mereka wajib membayar premi atau iuran setiap bulannya kepada BPJS. Nah, manfaatnya apa saja? Sama antara PBI sama non PBI tergantung dari kelas. Nah, di sini ada manfaatnya terkait dengan manfaat medis atau pelayanan ya yang diberikan di Pasienkes. Yang kedua adalah non medis terkait dengan akomodasi dan pemanfaatan ambulans. Lalu konsekuensinya bagaimana? Semakin banyak warga Indonesia ya yang tidak memiliki asuransi kesehatan tentunya akan menyebabkan kerugian secara ekonomi. Ya, sehingga banyak yang masyarakat merasa kalau tidak punya asuransi sakit ya udah di rumah saja. Bahwasanya sebenarnya bisa mengusulkan apabila memang tidak mampu secara ekonomi atau finansial itu mengusulkan ke pemerintah daerah seperti RT, RW atau tingkat di atasnya untuk mendapatkan yang jaminan PBI. Jadi silakan mahasiswa yang belum memiliki asuransi kesehatan silakan disounding bahwasanya
bisa membuat surat keterangan dari pejabat di area RT RW bahwasanya menyatakan memang secara ekonomi tidak mampu sehingga bisa diusulkan untuk mendapatkan yang PBI, atau apabila memiliki rezeki berlebih ya silakan menggunakan asuransi. Sebenarnya asuransi itu kan saling sharing ya, saling sharing biaya. Nah, bayarnya itu juga tidak terlalu mahal ya, dari kelas 3, kelas 2, kelas 1. Yang kelas 3 itu kurang dari 40.000 dibayarkan setiap bulan untuk per orangnya. Nah, tetapi manfaatnya sangat banyak apabila suatu saat kita mengalami kondisi sakit. Oke. Pada tahun 2008, pemerintah menyediakan asuransi kesehatan ya sebanyak 76,4 juta. Itu dari tahun 2008 sudah tersedia sebenarnya. Nah, sedangkan untuk warga miskin dan hampir miskin sebesar 76,4 juta. Namun lebih dari setengah jumlah penduduk masih belum memiliki asuransi kesehatan. Konsekuensi yang digunakan pada penggunaan asuransi yang pertama adalah penerimaan pelayanan preventif atau pencegahan yang sebenarnya masih kurang, di mana di sini sudah ada terkait dengan penegakan diagnosis dan berdasarkan disease yang ada stadiumnya. Kemudian kurangnya pengobatan pada suatu diagnosis, kemudian masih banyaknya kekurangan dalam pemanfaatan pembiayaan kesehatan, dan belum meratanya terkait dengan pemanfaatan emergensi atau gawat daruratan. Dan yang paling penting adalah penambahan angka kematian yang diestimasikan mencapai 20.000 angka kematian per tahun. Nah, bagaimana cara kita melakukan kontrol adalah kita harus melakukan kontrol pembiayaan dengan insentif reimbursement. Kemudian bisa menggunakan cost sharing. Jadi kalau cost sharing itu seperti para pengguna JKN yang PBI ya yang membayar iuran apabila tidak dimanfaatkan itu bisa mendukung atau mensupport masyarakat yang memang yang membutuhkan. Jadi seperti itu. Jadi sesama PBI tetapi kita saling cost sharing. Ketika si A itu membayar rutin asuransi tetapi kondisi sehat, maka dana si A itu bisa dialihkan dulu untuk membayar asuransi kesehatannya PBI yang B. Begitu juga ketika si B udah sembuh, maka bisa untuk cost sharing yang ini. Yang A tadi. Jadi bisa cost sharing. Yang kedua, sebaiknya memang kita meminimalisir adanya malpraktis atau KTD, dan yang keempat harus adanya regulasi yang menaungi. Nah, tentunya dengan adanya regulasi, adanya cost sharing, cost control terkait dengan pembiayaan, dan meminimalisir adanya malpraktik, itu bisa mendukung dalam cost control di pembiayaan kesehatan. Nah, dari WHO sudah menjelaskan bahwasanya masih banyak respons dari sistem kesehatan yang jauh dari kebutuhan. Jadi sebenarnya sistem yang gagal itu sebenarnya harus kita perbaiki bersama-sama supaya bisa melakukan pemerataan dalam bidang pembiayaan kesehatan. Baik, ini adalah referensinya. Nah, bagaimana proses klaimnya? Jadi proses klaimnya biasanya peserta ya bisa menunjukkan kartu asuransi dan identitas diri, kemudian petugas bagian ASKM akan meminta dokumen tersebut. Nanti petugas verifikator akan melakukan pengecekan antara kesesuaian antara identitas diri dengan kartu asuransi. Apabila valid maka bisa dijamin, apabila tidak valid maka akan kita sarankan untuk membayar cash. Nah, setelah pasien itu dinyatakan valid dengan asuransi sesuai dengan polisnya, maka bisa dilakukan proses perawatan. Setelah pasien itu pulang, semua rekam medisnya wajib diisikan oleh petugas kesehatan. Selanjutnya ada proses dari pihak rumah sakit untuk melakukan kelengkapan atau verifikasi dokumen, cek setiap itemnya, baru kita bisa melakukan reimbursement kepada pihak asuransi. Nah, di sini ketika cek aksesnya atau kelengkapan dokumennya, apabila dokumennya lengkap maka bisa dibayar, tetapi kalau tidak lengkap maka segera kalau misalnya ada ketidaksesuaian. Jadi misalnya nih pasiennya awalnya menggunakan kelas 3, kemudian naik di kelas 1, sehingga ada penambahan biaya, oleh karena itu biayanya akan ditanggungkan di akhir. Tetapi apabila
jaminan kesehatannya sesuai dengan kelas yang telah diperoleh, maka tidak perlu untuk melakukan penambahan biaya di luar tanggungan tersebut. Nah, bagaimana untuk proses klaim reimbursement? Jadi kalau klaim reimbursement biasanya peserta akan membayar awal atau membayar terlebih dahulu. Selanjutnya akan meminta atau menggunakan formulir yang tersedia untuk melakukan proses reimbursement. From claim atau dokumen ini biasanya akan dikirimkan maksimal 30 hari setelah pasien itu berobat. Kemudian pasien atau keluarga pasien akan mengurus ke bagian asuransi untuk melakukan analisa klaim. Apabila pihak asuransinya setuju, maka akan diganti uangnya dengan melakukan ELPK atau e-claim ya, e-reimbursement untuk proses verifikasi di akhir. Tetapi apabila ada informasi atau dokumen yang belum lengkap, ya, maka statusnya akan ditolak atau dipending. Nah, ketika dipending atau ditolak, pasien diharapkan untuk segera melengkapi dokumen-dokumen tersebut dan dilakukan proses verifikasi dari proses analisa klaim. Jadi, pada intinya, semua catatan atau dokumen yang dilampirkan itu harus lengkap. Apabila resume medis tidak lengkap, pengisian formulir tidak lengkap, maka tidak bisa diklaim. Tetapi kalau semuanya sudah lengkap, langsung diklaim. Apabila tidak bisa diklaim, maka dilakukan proses pending. Nah, dari proses pending ini, harapannya para pengguna asuransi bisa melengkapi per item supaya bisa dilakukan proses analisa klaim. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa. Mari kita akan lanjutkan diskusi pada forum diskusi di e-learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.